Simposium 9 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Adria Rusli, spesialis paru konsultan. Berikut CV singkat dari Dr. Adria Rusli. Beliau lahir di Jakarta tanggal 29 Maret tahun 1967. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1993 dan selesai spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi tahun 2004. Beliau pernah menjabat sebagai dokter PTT di RSUD Ende Flores NTT, kemudian melanjutkan sebagai dokter PNS di RSUD Ende Flores NTT, kemudian bekerja menjadi dokter di RS Persahabatan Jakarta, kemudian menjadi dokter paru di Rumah Sakit Ende Flores tahun 2004 sampai 2005, kemudian menjadi dokter paru di RSPI Prof. Dr. Suliati Suroso tahun 2005 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran UI dan juga Fakultas Kedokteran UNTAR. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Adria Rusli, kami persilahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Sari. Ya, terima kasih juga untuk panitia yang telah mengundang saya untuk jadi moderator, memoderatori dua orang yang hebat-hebat nih. Ada Dr. Dedi, ada Dr. Wiwin. Ya, ini bagus betul topiknya ya, karena kita tahu kita itu Indonesia ya termasuk daerah yang dilintasi oleh apa sih cincin gunung api ya, mau dari kiri mau dari kanan gitu kan ya, dan hanya beberapa daerah yang mungkin aman kali sekali Kalimantan ya. Kalau di Sumatera yang lainnya mah tiap tahun kadang-kadang kita dengar ada gunung Merapi meletus. Nah, ternyata gunung Merapi meletus ada dampaknya nih buat paru ya, di samping dampak mekaniknya. Nanti Dokter Wiwin akan cerita tentang asfiksianya, maupun juga nanti ada apa termalnya mungkin atau apa efek yang lainnya dari abu debu itu. Dokter Dedi akan cerita tentang jangka panjangnya kayak apa tuh gitu kan, nggak akut ya aja nih. Bagus banget nih hari ini topik kita kali ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya saya panggilkan pembicara pertama, saya bacakan biodatanya ya, Dokter Wiwin ya Is Effendi, spesialis paru konsultan PhD. Ya, beliau ternyata 2 hari lagi ulang tahun ya, Dok. Selamat ya, Dok. Ya, dia lahir di Lamongan ya 13 Maret tahun 78. Oke, beliau menamatkan S1 di Erlangga, kemudian S2 di Erlangga, kemudian S3 di Kobe University. Nah, kali ini beliau akan membahas mengenai asfiksia ya, penyebab dari gagal napas karena iritasi di saluran napas kita. Oke, Dokter Wiwin, waktu dokter 20 menit ya, Dok. Dari sekarang, silakan, Dok. Terima kasih, Dokter Adria, atas kesempatan yang diberikan. Izin saya share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini, simposium terakhir, saya mendapatkan amanah untuk membawakan di acara ID Medical Studium Generale 2022 ini materi yang berjudul Asphyxia Induced Death and Acute Effect of Volcanic Eruption. Jadi pada materi kali ini kita akan lebih fokus terhadap terjadi asfiksia sebagai salah satu efek akut letusan Gunung Merapi, di mana asfiksia ini bisa berujung kepada kematian. Sebagai pembukaan, kita buka secara sederhana anatomi dari sebuah gunung berapi. Kita bisa lihat di sini bahwasanya detail-detail struktur gunung berapi yang nanti bisa menjadi suatu emisi letusan gunung berapi. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari magmanya, ini suatu partikel semi-semi padat, semi-semi cair, di mana nanti pada saat meletus dia menjadi salah satu sumber terbanyak gas yang bisa menimbulkan berbagai masalah. Begitupun juga dengan berbagai bebatuan yang menyusun struktur dari gunung berapi. Jadi pada saat letusan gunung berapi, corong ini akan meletus dan menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti tadi disampaikan oleh moderator, bahwasanya bentangan gunung berapi ini di dunia ini cukup panjang ya, dari ujung Afrika melewati Amerika sampai dataran Asia sampai Indonesia, dan Indonesia termasuk salah satu pusatnya di sini ya. Jadi tidak usah heran kalau kita seringkali mendapatkan
kejutan berupa gunung berapi, baik itu di berbagai ya, provinsi ya, mulai Sumatera, Jawa juga. Dan kalau diklasifikasikan, ini cukup menarik ya. Jadi kayak seperti klasifikasi kuman TB, ada yang sifatnya aktif, ada bahkan yang mungkin sudah hilang ya, karena sudah tidak ada. Tetapi ada juga yang dormant. Jadi ini kayak seperti kuman TB gitu. Jadi sesekali dia bisa tumbuh, bisa aktif lagi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan emisi dari letusan gunung berapi ya? Jadi hal-hal apa yang perlu kita waspadai? Sebelumnya mungkin kita perlu memperkenalkan beberapa istilah yang sebagian mungkin sudah jamak kita dengar, tapi mungkin sebagian juga para yang teman sejawat-sejawat dokter mungkin baru mengetahuinya kali ini. Partikel padat kita sebut suatu TEFRA. Dia adalah partikel padat yang dikeluarkan pada saat terjadi letusan gunung berapi. Yang paling kecil es atau suatu abu ya, karena ukurannya kecil, kurang dari 2 mm. Kemudian juga kita mengenal ada acid rain, yakni kalau terjadi hujan dan bersamaan dengan munculnya berbagai partikel gas ataupun partikel padat yang sifatnya asam, maka dia bisa menjadi hujan asam. Kemudian juga kita namakan sebagai suatu pyroclastic flow, yakni suatu aliran yang terdiri partikelnya bisa berupa partikel padat, juga bisa suatu gas campuran, dan dia mengalir melalui gunung berapi tersebut. Kemudian ini menarik, ternyata istilah lahar ini istilah Indonesia dan ini tidak ditemukan di kosakata luar. Ternyata ini adalah memang kosakata murni punya orang Indonesia, karena mungkin salah satu kejadian gunung berapi cukup banyak di Indonesia ya. Jadi ini adalah suatu lahar atau lumpur ya, dia berisi debris-debris dari bebatuan maupun air yang mengalir, ada yang dingin, ada yang panas. Kemudian juga kita mengenal ada letupan-letupan bebatuan yang keluar, dan tidak jarang juga terjadi tsunami. Ya, jadi ini juga mungkin kadang nah ini kalau kita gambarkan di sini, kita lihat bagaimana isi dari gunung berapi yang berupa bebatuan mulai jenis basalt sampai riolit ya, yang menyusun ini komponen dari gunung berapi, dan utamanya adalah dari magma sendiri. Ini pada saat terjadi erupsi itu bisa keluar, menimbulkan berbagai macam fenomena gunung berapi. Kita menyebutnya tadi itu mulai dari hujan asam, kemudian pyroclastic flow, kemudian ini lahar. Nanti ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita, terutama bagaimana saat terjadinya magma ini keluar. Kalau magmanya terjadi saat keluar pada saat letusan itu mungkin menjadi sesuatu yang wajar atau bisa diantisipasi. Tetapi ternyata ada hal-hal yang mungkin luput dari pemahaman kita. Ada rembesan-rembesan partikel gas dari magma ini yang keluar melalui bebatuan yang mungkin akan menjadi perhatian khusus di masa depan. Kalau dilihat dari jangkauan efeknya, mungkin letupan yang berupa balistik, berupa bebatuan yang keluar mungkin tidak jauh ya, hanya mungkin radius berapa meter atau kilometer, tetapi earthquake atau gempanya ini bisa terjadi sampai mungkin lebih dari 60 km. Memang ini karena sifat gelombangnya bisa seperti itu. Nah, dari berbagai hal tersebut, para ahli mengumpulkan menjadi 2 besar emisi yang menjadi perhatian jika terjadi bencana gunung berapi. Yang pertama yakni abu vulkanik. Ya, abu vulkanik ini bervariasi ukurannya, mulai dari yang kecil sampai besar. Kalau yang tadi besar kita menyebutnya suatu TEFRA, kalau kecil yang bisa terhirup dan bahkan kasat mata kita menyebutnya sebagai suatu es atau abu vulkanik itu sendiri. Terbentuk dari mana? Utamanya adalah komponennya dari batu itu sendiri. Pecahan-pecahan batu itu keluar, kemudian pecah sehingga terjadi menjadi abu. Begitu juga dia juga bisa tersusun dari magma yang sudah keluar yang padam itu, kemudian membeku, pada saat pecah dia bisa menjadi partikel padat yang awalnya partikelnya itu semi-semi liquid kemudian menjadi padat. Jenis mineral, salah satu yang utama adalah silika. Yang menarik, dan ini juga menjadi blessing in disguise ya, keberuntungan bagi kita, bahwasanya jenis kristalin silika yang
yang mana jenis silika yang ini adalah yang paling diduga paling kuat menimbulkan silikosis, itu ternyata jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jenis silika yang lain. Sehingga beberapa studi menyebutkan kejadian silikosis, ya ini juga mungkin karena pajanan abu di gunung berapi juga tidak lama. Jadi beberapa studi menyebutkan kejadian silikosis memang relatif ringan, tidak terlalu banyak di dalam kejadian oleh karena letusan gunung berapi ini. Ini adalah gambaran debu-debu mulai dari ukuran yang paling kecil. Ini saya ambil dari beberapa referensi. Yang kedua yakni emisi yang berupa gas. Jadi utamanya saya juga dulu berpikir kok bisa ya gunung berapi yang padat isinya itu kalau isinya keluar batu, air mungkin masih, tapi kok bisa ya, ternyata setelah baca-baca ternyata yang menjadi sumber itu adalah magmanya itu. Jadi pada saat dia menguap itu ternyata kandungan dari magma ini cukup banyak ya. Partikel-partikelnya itu cukup banyak. Jadi pada saat dia menguap itu bisa bervariasi intinya. Dan yang menarik juga kalau tadi dikatakan yang abu vulkanik itu keluar bersama dengan letupan utama dari letusan gunung Merapi itu sendiri, tetapi yang dari gas itu ternyata bisa mendahului, bahkan mungkin 1 minggu, 1 bulan sebelumnya itu bisa mendahului. Lah ini yang berbahaya, karena beberapa jenis gas yang keluar melalui rembesan ini itu termasuk beberapa gas yang tidak mempunyai karakteristik khusus, tidak berbau, tidak menimbulkan ini. Jadi kalau tidak disadari, ini bisa menimbulkan korban. Nanti di akhir nanti saya ceritakan beberapa kasus kejadian terhirup oleh gas ini. Nah ini ya, kalau kita lihat ya diffuse gas ini, jadi merembes ya dari mahmanya ini merembes melalui bebatuan. Nah ini yang sifatnya itu bisa jam sampai tahun. Jadi ini mungkin sepanjang tahun bisa ini keluar nih. Makanya beberapa gunung seperti Gunung Dieng itu pernah mengalami seperti itu. Kemudian di Kilimanjaro, bukan Kilimanjaro, di Afrika yang lainnya itu pernah kejadian seperti itu. Nah kemudian juga komponen gas yang biasanya paling banyak mengandung silikon dioksida sampai halogen ini bisa mencapai lapisan troposfer ya, lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi, kurang dari 10 km ini bisa. Kemudian juga gas CO2 sendiri ini juga bisa keluar dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi ini mungkin hanya sebaiknya beberapa jam saja. Ini berbarengan keluar dengan letusan utamanya yang kadang-kadang bisa mencapai lapisan stratosfer. Nah ini yang nanti yang lapisan gas yang sampai mencapai stratosfer ini yang kadang-kadang nanti bisa menimbulkan hujan asam, kemudian juga bisa berefek yang lainnya. Nah, para ahli menyebut bahwasanya volcanic gas ini adalah silent killer. Kenapa dok bisa seperti itu? Pertama, secara langsung efeknya itu dia asfiksi. Jadi kalau kita bicara tentang asfiksi itu mungkin ini istilahnya kalau sekarang lebih condong mungkin pada hipoksemi atau hiperkarbi atau yang lainnya. Ini memang istilah agak lama. Tetapi nanti kenapa kita masih menggunakan istilah asfiksi? Karena untuk gas ini mungkin lebih condong yang tadi. Tapi untuk istilah padat ini masih cocok karena nanti asfiksi ini kalau dikaitkan dengan istilah medis itu lebih pada bagaimana gangguan oksigenasinya itu sampai masuk ke dalam sel itu terganggu di sana. Tapi kalau nanti kaitannya dengan yang emisi atau yang padat, yang abu vulkanik itu lebih mirip ke choking atau tersedak itu ya. Efek secara tidak langsung bisa terjadi pendinginan ya, karena tadi itu lapisan gasnya itu dalam jumlah cukup banyak, itu mencapai lapisan stratosfer dari lapisan atmosfer kita. Lapisan kedua setelah troposfer itu ternyata kalau jumlahnya cukup banyak itu bisa mengabsorpsi sinar matahari. Jadi kalau dia keluar dalam jumlah cukup banyak, maka itu bisa menghambat panas dari matahari sehingga di situ bisa dimungkinkan terjadi general cooling dan itu nanti pastinya akan mengganggu ya tanaman dan segala, sehingga secara tak langsung ini juga silent killer. Kalau yang pertama direct efeknya itu langsung melalui misalkan ini katakanlah gasnya tidak berbau seperti gas CO2 tidak berbau, dia
benar-benar silent killer yang dua ya karena memang membunuhnya tidak secara langsung, tapi karena panen gagal dan segalanya nanti bisa terjadi kelaparan. Berbagai macam emisi gas, mulai dari yang tidak berbau ya, mulai dari CO2 yang berbau seperti telur, sulfur dioksida, sampai yang mengandung merkuri juga ada. Dan ini semua adalah sumbernya salah satunya adalah dari magma. Kalau dilihat ya efeknya, nanti mungkin Dr. Dedi ya, saya pilihnya udah, jangan beli orang Padang. Mungkin kebakaran yang kronik, saya kebakaran yang akut. Kalau kita lihat di sini, kalau sifat gasnya itu iritan, biasanya itu dia akan menimbulkan efek yang iritan. Tetapi kalau sifat gasnya itu asfiksi, sifat gasnya itu tidak berbau ya, dan dia lebih cenderung gangguan dioksigenasinya itu dia gangguannya itu biasanya bersifat asfiksi, mengganggu oksigenasi ya. Tadi itu HCl, kemudian terutama nanti yang akan kita bahas adalah karbon dioksida ya, karena dia bisa menimbulkan menurunkan depresi pernapasan sampai pingsan, dan nanti kalau dalam jumlah yang cukup besar dia bisa menimbulkan kematian. Nah, kita masuk pada bagaimana sebenarnya asfiksi itu bisa menimbulkan kematian. Kalau tadi kita kembalikan kepada kejadian letusan gunung berapi, itu kepustakaan tadi moderator juga menyebutkan bagaimana thermal injury atau trauma. Ternyata asfiksi ini adalah salah satu yang 3 besar ya, bahkan yang pertama mungkin ya, karena banyak faktor termasuk yang tadi itu odorless ya, tidak berbau. Jadi asfiksi dan thermal injury terutama dari aliran piroplastiknya itu dan trauma ini adalah penyebab kematian yang paling tertinggi. Kemudian kalau dikaitkan asfiksinya sendiri dengan daerah yang paling dekat, yang direct flow-nya itu sampai yang di daerah marginalnya itu hampir semuanya juga bisa ini menimbulkan asfiksi. Nah, kalau dipilah satu persatu dari berbagai fenomena tadi yang menyebabkan asfiksi, itu yang paling banyak ya mulai dari yang piroplastik itu, karena ini isinya juga ada partikel-partikel padat juga yang bergas, kemudian gas itu sendiri sama yang lahar ya. Nah, judul awal saya itu saya hanya memang fokusnya itu volcanic ash, tapi saya pikir-pikir kalau dulu mungkin volcanic ash itu asfiksi lebih pada choking ya, karena tadi itu mungkin tersedak gitu, jadi abunya dalam jumlah banyak itu bisa menimbulkan menutup saluran pernafasan sehingga terjadi asfiksi. Tapi saya pikir ini ternyata bukan hanya partikel padatnya saja, bukan hanya abu vulkaniknya saja, tapi ternyata justru yang sekarang menjadi perhatian itu adalah gasnya ini, terutama yang seperti ini, karena dia bisa tidak dirasa gitu untuk bisa menimbulkan asfiksi. Kita coba bahas satu persatu ya. Jadi tadi ini daerah yang terdampak. Nah, kita mulai dari yang kalau mungkin letusan gunung berapi mungkin waktu Krakatau atau mungkin Tambora atau beberapa gunung berapi di luar negeri, kejadian asfiksi itu mungkin cenderung oleh karena ini abu vulkanik, karena mungkin tidak ada deteksi dini sebelumnya. Jadi kalau zaman dahulu pasti tidak ada deteksi dini, sehingga pada saat terjadi gunung api meletus, penduduk di sekitar tidak ada evakuasi, sehingga mereka rawan untuk terhirup abu vulkanik ini, sehingga dia choking, terjadilah asfiksi. Tetapi kalau sekarang mungkin beda ya. Nah, ini maaf, ini agak mungkin gambarnya ini saya ambil dari referensi. Bagaimana kalau diotopsi mungkin oleh karena thermal injury, tapi mungkin saja yang paling cepat adalah karena choking, dia terhirup ya, bernafas, tapi itu udara sekitarnya itu debu semua, jadi dia bisa ini. Nah, kalau yang sekarang itu mungkin lebih fokus kita pada yang gasnya, terutama CO2. Karena apa? Ternyata dari emisi yang keluar pada saat gunung berapi itu hampir 40% dari total gas itu adalah CO2, dan per tahun itu kurang lebih 300 metrik ton CO2 itu kalau dihitung ya, sehingga akumulasinya kalau lebih dari 100.000 partikel per meter itu dia bisa menimbulkan asfiksi ya. Dan menariknya seperti yang saya bilang, tidak hanya pada gunung berapi yang aktif, tetapi yang inaktif pun melalui proses degassingnya tadi itu, perembesannya itu, ini dia juga bisa menyebabkan itu, dan itu yang akan menjadi masalah. Ya, kita lihat di sini, baik yang aktif maupun yang dormant ya,
yang ini dia bisa ini meskipun tidak sebanyak yang aktif ya, dia bisa ini yang beberapa kejadian orang meninggal karena seperti ini. Maaf Dr. Wiwin, waktunya 5 menit lagi ya. Siap dok. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah gas hidrogen sulfida ya. Jadi kalau yang tadi jenis gas karbon dioksida itu lebih karena dia asfiksinya itu oleh karena ikatannya nanti dengan oksigen dengan hemoglobinnya itu terdisosiasi oleh karena karbon dioksidanya akan menjadi karbon monoksidanya. Kalau hidrogen sulfida ini lebih pada bagaimana dia menghambat di intraselnya, bagaimana proses oksidasi di mitokondria itu terganggu. Ujung-ujungnya sama, sel tidak mendapatkan oksigen sebagai sumber untuk terjadi untuk respirasi di dalam selnya, sehingga pasiennya bisa meninggal. Dan yang menarik karena ini juga sangat lipid soluble, dia juga bisa mengganggu sistem pernafasan dengan hasil akhirnya penurunan kesadaran sampai respiratory arrest. Ini salah satu kasus saya ambil dari sebuah jurnal, satu keluarga, anak, ibu dan ayah berkunjung pada suatu tempat gunung gitu, ternyata ada kawah dengan cuman 2,5 meter ya kedalamannya. Ternyata ini isinya CO2 dan hidrogen sulfida, sama-sama odorless, tidak berbau, sehingga dalam beberapa jam ketika orang ini mengalami consciousness, kemudian sampai terjadi asfiksi. Setelah diotopsi, kita lihat kandungan mulai dari karbon dioksidanya ya, yang berikatan melalui karboksiloglin sampai ini sangat tinggi sekali ya. Nah, bagaimana kita cara prevensinya? Diagnosisnya itu cukup penting ya. Bagaimana kita kegawatan dokter yang bertindak di kegawatan seperti ini harus tahu. Ini karena apa? Karena kalau sudah sumbernya sudah hilang, mungkin kita akan susah karena ini gasnya dari mana kira-kira. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan kalau gasnya jelas seperti sulfur ini kan baunya seperti belerang seperti telur itu mungkin kelihatan ya. Kalau ada orang asma kok seperti ini terangsang dia sesak ya berarti mungkinan ini. Kalau misalkan yang susah itu kalau ini keracunan yang karbon dioksida sama ini hidrogen sulfida. Kalau keracunan intoksikasi karbon dioksida kita bisa memberikan oksigen 100% ya. Kalau keracunan yang hidrogen sulfida kita bisa memberikan antidot seperti sianida karena prosesnya bagaimana sianida ini itu seperti hidrogen sulfida ini seperti proses sianida mengganggu oksigenasi dari mitokondria. Yang penting adalah mitigasi. Dengan kecanggihan zaman, kita bisa memonitor melalui ozon, melalui satelit ya, sehingga tahu ini. Di daerah sini ini kemungkinan CO2-nya banyak ini. Misalkan di daerah Lautan Pasifik ya, di daerah Amerika, kemudian di Eropa, di daerah Pasifik sebelah sini. Ini kita bisa tahu ya, sehingga lebih mudah untuk mitigasi sehingga bisa mengurangi potensi keracunan CO2. Sebagai summary, kita bisa simpulkan bahwasanya asfiksi ini adalah salah satu masalah utama, sifatnya akut karena ini bisa ditimbulkan baik itu letusan gunung berapi yang pasif ataupun aktif ya melalui degassing tadi itu. Dan kejadian asfiksi itu hampir bisa disebabkan oleh berbagai macam fenomena gunung berapi mulai perioklastik, kemudian lahar. Dan efeknya itu sangat cepat ya, hitungannya itu hanya menit sampai jam. Dan kita berharap dengan improving high teknologinya, kita perbaiki teknologi, kita bisa memitigasi, mengurangi potensi untuk terjadinya keracunan gas, karena itu yang menjadi tahapan prevensi seperti bagaimana prinsip penanganan occupation lung disease. Demikian dok yang bisa saya sampaikan, saya berharap semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.